Nah, oke. Jadi yang kedua ada motivasi. Hidup harus ada motivasi. Kenapa ke pasar? Kenapa jalan? Kenapa hidup? Kenapa tidur? Ya kan? Kenapa tidur? Itu harus ada motivasi. Tidur kenapa? Jadi jangan sampai tidur aja, udah tunduk tidurnya geblek gitunya, pelor. Tidak, harus ada motivasi. Sampai Imam Asy-Syafi'i pamitos ikhlas mah tuh non tuh. Mar'atun, makanya di sini wajar kalau perempuan selalu bercermin. Mau berangkat kerja bercermin, mau sholat bercermin, ya kan? Mau ke masjid ada mobil lihat HP kopi api kikian sigana moto, padahal cermin ayo saya kepanggil. Karena memang itu hakikatnya ataupun basicnya perempuan itu, fitrahnya perempuan selalu bercermin. Kenapa? Tadi yang saya katakan, view yang dilihat. Makanya perempuan itu harus pandai memoles diri. Untuk siapa? Kesananya untuk pasangan, yaitu untuk suami. Karena dikatakan mar'atun sholihatun, perempuan yang solehah itu adalah ketika suami pulang ke rumah, suami menatap istri, maka tenanglah, damailah hati suaminya itu. Itu ciri perempuan yang solehah. Maka Imam Syafi'i lebih tajam lagi, kata Imam Syafi'i, perempuan solehah itu di rumah harus kayak ratu, di luar harus siga hantu. Itu kata Imam Syafi'i, itu tajam. Artinya apa? Di rumah harus betul-betul rapi, bersih, ya. Nah. Oke, silakan. Kalau laki-laki bahasa Arabnya apa? Rijal atau rojulun, ya. Laki-laki bahasa Arabnya rojulun. Kaki bahasa Arabnya rijlun. Nah, gampang ya. Ada kesamaan? Mangga gesmet. Tomingse, tolong minggir sedikit. Nah, lah di bolak-balik. Laki-laki bahasanya rojulun, kaki bahasanya rijlun. Maka laki-laki dan kaki itu ada hubungannya. Kenapa? Yang wajib mencari nafkah adalah laki-laki, sangkut pautnya dengan kaki. Jadi lamun laki-laki selalu di rumah, tidak mau keluar, itu adalah laki-laki yang solehah. Ya. Jadi perempuan tadi bercermin, makanya perempuan harus sering melihat diri, menatap diri. Oke? Nah, kriteria kesehatan mental. Satu adalah pengendalian pikiran dan tingkah laku. Itu mental. Jadi orang yang sehat mentalnya secara umum dulu ini, belum nanti secara Islam, belum secara Al-Quran. Nah, begitu ya. Munti kamari. Alhamdulillah. Cek cok. Kalau jelas. Alhamdulillah. Untuk jelas kayak toa masjid kadieukeun. Laki-laki dan perempuan. Ruas abdi. Laki-laki itu rojulun, perempuan rijlun. Kaki rijlun. Perempuan cermina. Oke, artinya apa? Yang harus mencari nafkah itu laki-laki. Jadi kalau laki-laki ada di rumah, tadi apa? Laki-laki yang solehah, ya. Solehah harus bercermin, gitu ya, bersolek diri. Oke, lanjut. Kriteria kesehatan mental secara umum. Pertama, orang yang sehat mental itu mampu mengendalikan pikiran dan tingkah lakunya, ya. Tidak sembarangan berbuat, tidak sembarangan bertingkah laku, tidak sembarangan dia jingkrak, betul? Punya TikTok ini? Apa bahasa Arabnya TikTok? Ayo dohinya TikTok bahasa Arab. TikTok bahasa Arab itu takayatiki TikTok. Nah, Facebook bahasa Arabnya fasbako yufasbiku Facebookon. Nah, gitu. Kalau ini YouTube taba yatubu YouTuban. Itu bahasa Arab. Ini yang mengajarkannya juga ini. Oke, yang kedua, integritas motif, ya, motif. Integritas, ada kesatuan, ya, antara motivasi apa sih gitu. Hidup itu untuk apa? Coba saya tanya dulu. Tujuannya. Halo. Ini grogi ininya. Mic-nya. Oke, kita kembali. Tujuan hidup apa? Ibadah. Tugas? Saya akan membuat sebuah ini saja, ya, perumpamaan. Ya, ahwat-ahwat datang ke sini, tujuannya apa? Cari kerja, dapat
cuan, ya, cuan, betul kan? Nyawa tuh naon dia mau ngejentul. Lalu tugasnya apa? Ini bekerja tuh, ya. Ih, yang harulang. Palingan dagu di luhur ge kira rieu nya. Aya kumaha teh? Lapar pas sore. Nggak apa-apa, wajar teh. Tujuan hidup kita itu adalah diantaranya apa? Tujuan hidup itu adalah satu, tujuan hidup mencapai kebahagiaan. Itu tujuannya. Ya, tujuan hidup itu apa? Mencapai kebahagiaan. Jadi supaya hidup bahagia. Kalau tugas apa? Tugas baru. Tugas hidup adalah ibadah. Jangan kebalik. Ulangi lagi. Tujuan apa? Hidup bahagia. Saya tanya, di sini ada yang mau hidup sengsara? Halo, ini jujur. Ada yang mau hidup sengsara? Jujur. Yang belakang ada yang mau sengsara? Naon? Amin. Semua pingin bahagia, betul? Masuk ke sini pingin dapat cuan, ya kan? Pingin dapat tambahan. Itu tujuannya kan? Nah, tugasnya apa? Motong dan lain sebagainya, menjahit dan lain sebagainya, memasarkan ya, marketing online dan lain sebagainya. Itu tugasnya. Kalau melaksanakan tugas, dapat gak tujuannya? Dapat ya. Nah, tadi juga kita hidup seperti itu. Tujuan kita ke alam dunia itu hidup bahagia. As-sa'ada fid dunya wal akhirah. Kehidupan bahagia di dunia dan akhirat. Makanya doa yang sering dilantunkan Nabi apa? Rabbana atina. Kalau suri wal waqina adzabannar. Ya, surat apa itu? Kade di WC ulang lagu eta. Di WC orang ngomong Robbana. Di Al-Qur'an itu teh. Al-Baqarah ayat haruleung wae. 200 salapan 1 201 bukan 201. Al-Baqarah ayat 200. Ingat Al-Baqarah 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang sering dilantunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa? Bahagia kan? Rabbana atina, berikan kami fid dunya hasanah. Kebaikan di dunia apa? Kebahagiaan. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat hasanah, kebaikan juga kebahagiaan. Betul ya? Surga, masuk surga bahagia tidak? Ada yang masuk surga tidak bahagia? Masya Allah, bahagia. Tujuan, tapi tugasnya apa? Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah aku diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah. Mukhlishina lahuddin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah pada Allah Subhanahu. Punten. Ada kumaha tuh manya dagu di luhur. Ya, tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah pada. Itu tugasnya. Tugas kita ibadah. Makanya di sini, nah harus ada motif. Setiap hidup itu ada motivasi. Masuk ke sini motivasinya apa? Pingin belajar, pingin dapat cuan, pingin hanya mengenal saja, pingin apa segala macam, ya kan? Pingin kenal sama tadi. Nah, saya nih luar biasa, masya Allah. Atau pingin apa? Motivasi ada. Nah, kalau yang mentalnya kurang sehat, artinya tidak ada motivasi hidup. Ya gitu-gitu we. Makanya ada quote yang sangat bagus apa? Kalau hidup kalau tidak mau hasilnya begitu-begitu saja, maka jangan begitu-begitu saja. Kalau hasilnya gak mau gitu-gitu aja, maka jangan gitu-gitu aja. Ya. Pingin pahala yang besar dari Allah, maka ibadahnya jangan gitu-gitu aja. Pingin pahala ibadahnya gitu aja. Saya tanya, sering buka HP atau buka Al-Quran? Sholat sering khusyuk, sering tidak khusyuk? Sering sedekah, sering jajan? Yang mereka surga, yang ke surga kan neraka. Moal ke surga. Dirubah sekarang. Oh Ustaz, di HP-nya ada Al-Quran. Iya husnudon, di HP-nya ada Al-Quran.
ketika mau baca Al-Quran, ayah WA terjadi baca Al-Quran. Betul tidak? Makanya one day one juz, satu hari satu juz. Ayo terus dipraktikkan. Ada komunitasnya. Tapi kalau di sini sudah ada belum? Nah, harusnya mah ada. Harusnya ada. Kenapa? Allah dulu. Nah, oke. Jadi yang kedua ada motivasi. Hidup harus ada motivasi. Kenapa ke pasar? Kenapa jalan? Kenapa hidup? Kenapa tidur? Ya kan? Kenapa tidur? Itu harus ada motivasi. Tidur kenapa? Jadi jangan sampai tidur aja. Udah tidurnya geblek gitunya, pelor. Tidak, harus ada motivasi. Sampai Imam Asy-Syafi'i, tidur itu untuk apa? Untuk merehatkan pikiran dan dirinya. Untuk apa? Menjawab pertanyaan-pertanyaan dari umatnya supaya besoknya sehat. Tuh begitu. Ada ini yang salah. Naumatus shaim ibadah. Tidurnya orang yang saum itu adalah ibadah. Ini palsu hadisnya. Akhirnya dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam tidur terus ya. Ini mana ibadahnya? Nah, itu salah di Ramadan itu. Yang ketiga, ini agak cepat di sini ya. Pahami saja ya. Kira-kira pahami. Yang ketiga adalah pengendalian frustasi dan konflik. Manajemen konflik harus ada. Di perusahaan pasti ada manajemen konflik ya, antara si Bu Teti jeung Bu Tuti nya, iya pasti ya dua-duana. Makanya manajer itu kumaha ya cara meluruskan ini dua-duana. Itu manajemen konflik, ada konflik. Sekarang lagi Covid ya, si kopi 8 gelas. Itu ada manajemen konflik. Nah, konfliknya bagaimana? Lalu kemudian ada solusinya. Inna ma'al usri yusra. Apa artinya? Apa gimana? Nah, bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Jadi bahasanya ma'a, itu hati-hati pemaknanya. Ma'a, ada ma'a. Ma'a itu adalah ma'iyah, kesamaan. Jadi ketika ada kesusahan di sana pasti ada jalannya. Harus yakin itu ya. Jadi orang yang mentalnya kelemah itu dia tidak bisa mengendalikan frustasi atau konflik dalam dirinya, stres. Banyak ini yang stres ya, banyak yang kelihatan dari wajah-wajah ini stres semua kayaknya. Stres itu apa? Tekanan. Tekanan itu harus ada dalam hidup. Stressing, tekanan itu harus ada dalam hidup. Bicara pun ada penekanan, betul ya? Coba ada HP atau benda yang di depan, coba ya, benda di depan, di pinggir, ambil, angkat ke atas. Coba, Pak, yang di depan boleh ambil. Apa aja, ada apa aja. Ada teman angkat ke atas, temennya boleh. Ya, angkat ke atas ya. Nah, kira-kira ada penekanan tidak? Kalau tidak ada penekanan, tidak akan keangkat. Jadi dalam hidup itu, tekanan itu harus ada untuk apa? Menguji kita, melatih kita supaya otak kita itu bisa berpikir. Makanya ada gigi tekan. Ini di giginya ditekan. Nah, kalau makan itu kan gigi tekan. Kalau makan giginya tidak ditekan ya nggak bisa masuk begitu aja. Itu pun sampai kita mohon maaf, buang angin pun kan itu harus ada penekanan, betul kan? Ada. Buang angin aja ada penekanan, hidup juga masih tidak. Maka di perusahaan itu pasti ada dengan pressure juga ada. Penekanan harus ada. Omset kita kejar nih gini, itu harus ada. Supaya apa? Kesananya lebih ke depan, lebih cepat, lebih luas, lebih lebar dan lebih besar lagi. Nah, semakin kita sering ya angkat beban, lihat dari yang 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo sampai 10 kilo. 10 kilo sudah kuat, meningkat terus. Semakin dilatih, otot semakin melebar. Hidup pun begitu. Hati-hati, semakin banyak masalah yang menimpa kita, lalu kita bisa manajemen konflik, maka kita akan mampu menangani sebesar apapun masalah itu. Nah, itu ya. Makanya jangan frustasi ketika ada masalah di perusahaan apapun, ketika aja. Makanya ini terus dilatih, nanti pikiran itu semakin cerdas, mampu menangani masalah apapun, dari sekecil apapun sampai sebesar apapun. Insya Allah. Bagaimana? Itu nanti dilidahin waktu, manajemen konflik beda lagi. Ya, supaya nanti kesini lagi.